Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadir raufir rahim amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul pada tatap maya pada kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah pada saat ini. Yang terhormat Ibu Sifarini Handayani, SS MPD, dan teman-teman yang sedang menonton video pembelajaran ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Satria Devi Farhan, selaku moderator yang akan memandu jalannya mini seminar pada hari ini. Lalu, izinkan pula saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eka Nur Hasanah sebagai presenter 1, Rida Gina Nurjana sebagai presenter 2, saya Satria Rifi Farhan sebagai presenter 3 sekaligus moderator, dan Widya Utami sebagai presenter 4. Kelompok kami akan membawakan mini seminar yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental di Masa Pandemi COVID-19 serta peran perawat di masa pandemi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita berlanjut kepada presenter pertama, yaitu Eka Nur Hasanah. Kepada Eka Nur Hasanah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhana. Di sini saya sebagai presenter pertama mau memaparkan kesehatan mental, bagaimanakah kesehatan mental yang baik, dan apa saja jenis-jenis masalah dalam kesehatan mental. Langsung saja pada yang pertama, yaitu apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental yaitu suatu kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Lalu, bagaimanakah kondisi mental yang baik? Slide selanjutnya, Satria, maaf. Yaitu kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis masalah dalam kesehatan mental? Slide selanjutnya. Moderator, maaf, slide selanjutnya. Ya itu udah lagi ini kayaknya. Jenis masalah kesehatan mental yang pertama yaitu stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun secara mental. Namun juga dapat
dan kesehatan fisik mereka. Yang kita membuat kecemasan, hingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada situasi tertentu, misalnya saat akan menghadapi ujian atau wawancara kerja. Namun, pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologi lainnya yang muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurang dan jadi penyendiri. Selanjutnya pada kesehatan mental yang ketiga yaitu depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasanya, yang umumnya berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan, pada kasus tertentu mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Eka yang telah memaparkan dari materi tadi. Selanjutnya ada stres di masa pandemi. Menurut WHO 2019, stres yang muncul selama masa pandemi COVID-19 dapat berupa: yang pertama, ada ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Yang kedua, ada perubahan pola tidur atau pola makan. Yang ketiga, ada sulit tidur dan sulit untuk berkonsentrasi. Sulit tidur dan konsentrasi memperparah kondisi fisik seseorang yang memang memiliki riwayat penyakit kronis dan atau gangguan psikologis. Lalu, orang-orang yang memiliki kecanduan terhadap narkoba. Selanjutnya, presenter ketiga yaitu Rida Gina Nurjana akan memaparkan materinya. Kepada Rida Gina Nurjana, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga mental selama pandemi COVID-19. Yang pertama di sini ada self-healing atau penyembuhan diri. Self-healing ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mindfulness, di mana suatu kondisi, pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu maupun masa depan, serta non-judgmental. Yang kedua ada guided imagery, merupakan self-healing dengan menggunakan imajinasi individu dengan imajinasi yang terarah. Dalam berimajinasi dapat diiringi dengan berbagai modalitas seperti visual, auditori, dan kinestetik untuk membantu meningkatkan imajinasi. Meskipun teknik ini bersifat jangka pendek dalam kenyamanannya, namun menjadi pertolongan pertama psikologis dalam menanggulangi kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga ada self-talk, di mana berdialog dengan inner voice diri sendiri saat menghadapi berbagai macam situasi, tentunya dengan kalimat positif dan pikiran-pikiran positif yang dapat meningkatkan kualitas emosi dan perasaan. Yang terakhir yaitu expressive writing, di mana teknik ini merefleksikan pikiran dan perasaan yang sedang dialami selama masa pandemi ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu pendekatan spiritualisme. Dalam pendekatan spiritualisme, kita dapat memahami bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada juga hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Selain itu juga kita dapat memahami bahwa ada zat yang maha kuasa, yang maha mengendalikan segala sesuatu. Dengan memahami hal tersebut, maka
perasaan ataupun hati kita akan menjadi lebih tenang. Selain itu juga, dalam memahami pendekatan spiritualisme, kita dapat lebih bersyukur, meningkatkan kesabaran yang tinggi, kemudian berlapang dada, dan tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga diri dan orang lain untuk terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya yaitu bijak dalam menyaring informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali berita ataupun informasi yang tersebar luas di internet. Namun ada beberapa hal yang isinya itu tidak relevan ataupun menjadi berita hoaks sehingga itu sangat berdampak kepada kesehatan mental. Oleh karena itu, pastikan bahwa saat kita menyaring ataupun membaca informasi, kita harus dapat mempercayai informasi tersebut dan tentunya dapat dipercaya, seperti informasi-informasi dari WHO ataupun lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu berpikir positif dan tetap realistis. Berpikir positif merupakan cara yang efektif untuk menanggulangi rasa cemas yang berlebihan. Dalam berpikir positif tentunya harus diiringi dengan sikap realistis, bahwa COVID-19 ini atau COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan tentunya berpotensi mematikan. Oleh karena itu, kita harus selalu patuh dalam himbauan pemerintah. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu tetap terhubung pada social support. Meskipun saat ini kita sedang menerapkan physical distancing, interaksi tentunya harus tetap terhubung dengan sosial melalui media-media yang tersedia. Salah satunya saat ini kita sedang melakukan interaksi sosial melalui Zoom, dengan media-media yang kita miliki. Karena interaksi sosial ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Selain itu juga, selain bertatap maya, kita dapat berinteraksi melalui media sosial lainnya seperti chatting ataupun via suara, yang di dalamnya kita dapat mengingatkan ataupun melindungi, ya pokoknya mengingatkan satu sama lain untuk taat pada himbauan pemerintah. Kemudian selanjutnya tetap produktif dan peduli. Adanya pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan belajar ataupun bekerja di rumah masing-masing. Akan tetapi produktivitas tidak diukur di mana lokasi kita bekerja, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan untuk sesama. Karena dengan kita berdiam diri di rumah, kita telah ikut berupaya dalam menangani COVID-19. Selain itu juga dengan kita di rumah, kita akan lebih leluasa dalam beraktivitas. Selanjutnya yaitu tetap peduli dan saling jaga. Kita dapat membangun empati dan mengulurkan bantuan apapun yang bisa meringankan tekanan masyarakat yang belum bisa memperoleh privilege bekerja di rumah. Selain itu, kita dapat menerapkan sikap altruisme, yaitu tindakan sukarela menolong orang lain atas dasar empati tanpa mengharapkan timbal balik. Sikap ini sangat bermanfaat bagi kesehatan mental, yaitu dapat mengurangi emosi negatif yang muncul karena tekanan situasi dan memunculkan perasaan berharga. Selanjutnya yaitu stop stigma. Dalam menghadapi situasi COVID-19 ini, tentunya tidak dihadapi dengan sikap yang panik, apalagi hingga memunculkan stigma terhadap tenaga medis dan pasien yang menderita COVID-19. Karena kepanikan ini justru dapat membuat pikiran tidak jernih, memunculkan perasaan cemas yang tidak terkendali, dan juga tindakan yang menjauhkan kita dari solusi. Selain itu juga, memunculkan stigma dapat menciptakan ketakutan yang berlebih dan menimbulkan permasalahan kesehatan mental bagi orang lain. Oleh karena itu, berhentilah berstigma dan bersikap panik, dan kita harus menjadi seseorang yang tangguh dan sehat mental, serta saling peduli dan meningkatkan empati terhadap sesama, karena COVID-19 ini hanya akan berakhir apabila ada kesadaran kolektif untuk patuh terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan ataupun diinformasikan oleh pemerintah. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh menjadi aktif dan sehat, serta persediaan jumlah oksigen dan nutrisi dalam jaringan tubuh maksimal. Selain itu juga, olahraga yang teratur dapat mempromosikan aktivitas sistem kardiovaskuler. Dan tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental, karena saat berolahraga, hormon apa sih? Pokoknya hormon dari olahraga ini akan meningkat dan hormon tersebut pokoknya akan hormon tersebut akan berpengaruh terhadap kestabilan hati dan mempengaruhi atau mengurangi stres. Kemudian menerapkan hidup bersih dan sehat. Dalam pandemi ini kita diharuskan ekstra dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Di mana kita harus selalu mencuci tangan sesudah ataupun sebelum aktivitas. Kemudian jika kita diharuskan keluar rumah, kita harus menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer dan menjaga jarak serta meminimalisir dalam menyentuh benda-benda yang tidak seharusnya disentuh. Selain itu juga memastikan bahwa asupan gizi tercukupi dan beristirahat yang teratur. Selanjutnya yaitu yang terakhir, jika memang belum mampu dalam menanggulangi kecemasan selama COVID-19, kita dapat meminta bantuan profesional kepada psikolog, konselor, ataupun psikiater. Layanan psikologi lokal saat ini banyak tersedia di beberapa daerah dan bersifat gratis tetapi hanya dikhususkan untuk menangani permasalahan psikologi yang muncul karena masa pandemi. Kemudian, layanan psikologi pusat juga, pemerintah Indonesia telah meluncurkan, dari layanan pusat psikologi pemerintah telah meluncurkan layanan konseling psikologi sejiwa pada April 2020, yang dimana kita dapat menghubungi nomor 119 atau ekstensi 8. Meskipun begitu, layanan konseling ini hanya membantu untuk masalah kesehatan jiwa dan tidak mencakup pertolongan pertama bunuh diri. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gina yang telah memaparkan materinya dengan baik. Baik, selanjutnya ada presenter keempat yaitu Widya Utami akan memaparkan peran perawat di masa pandemi. Kepada Widya Utami, disilahkan. Ini boleh di next apa udah next? Sebentar lagi loading. Ya. Langsung aja ya. Peran perawat di masa pandemi. Peran perawat di masa pandemi menurut Berman dan kawan-kawan tahun 2016 menyebutkan bahwa peran perawat yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, komunikator, pendidik, advokat pasien, konsultan, pembaharu, pemimpin, dan manajer. Peran pemberi asuhan keperawatan bagi perawat yang merawat pasien COVID-19 adalah dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar pasien melalui pemberian pelayanan keperawatan, mulai dari kesederhanaan sampai dengan kompleks, di mana pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tidak bisa ditunggui oleh keluarganya, sehingga peran ini sangat penting sekali. Peran lain adalah sebagai komunikator, di mana di masa pandemi ini, saat ini komunikasi adalah hal yang harus ekstra dilakukan oleh perawat, dibandingkan dengan sebelumnya, agar dapat melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, baik kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat tentunya. Kemudian peran komunikator yang baik juga
sangat diperlukan, di mana pada masa pandemi ini ada beberapa masyarakat yang percaya berita hoaks dibandingkan dengan petugas kesehatan. Jadi di sini peran perawat juga berperan dalam memberikan edukasi serta informasi mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya, Eka, dan Rida yang telah memaparkan materi. Baik, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, saat ini dunia sedang digembarkan oleh serangan pandemi, yaitu Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Ini merupakan masalah kesehatan yang menyerang masyarakat secara cepat. COVID-19 merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2, Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dari Setiawan 2020. COVID-19 merupakan virus baru yang ditemukan pada tahun 2019. Orang yang terkena COVID-19 akan mengalami permasalahan pernapasan, mulai dari ringan hingga sedang. Gejala yang dominan yaitu demam, batuk kering, dan rasa lelah. Di antara kondisi psikologis yang dialami oleh masyarakat adalah rasa anxiety apabila tertular. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 menjadi stresor yang berat. Lalu, kecemasan adalah kondisi umum dari ketakutan atau perasaan yang tidak nyaman. Kecemasan merupakan keadaan kondisi emosi yang muncul saat individu sedang stres dan ditandai dengan berbagai gejala yang mencakup gejala fisik, perilaku, maupun kognitif. Tingkat kecemasan seseorang akan berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang terkait. Berbagai faktor termasuk faktor demografi yang dapat mempengaruhi kecemasan melalui pandemi. Peran perawat dalam mengatasi COVID-19 di dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan orang-orang terpapar positif COVID-19. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, menyatakan bahwa perawat merupakan backbone atau tulang punggung di fasilitas pelayanan karena proporsi jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan tenaga kesehatan lain. Peran pemberi asuhan keperawatan bagi perawat yang merawat pasien COVID-19 adalah dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar pasien melalui pemberian pelayanan keperawatan mulai dari yang sederhana sampai dengan kompleks, di mana pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit, tidak bisa ditunggu oleh keluarganya sehingga peran ini sangat penting sekali. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami akan perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.